Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Panas. warahmatullahi Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Bro Channel. Hari ini kita mau mulai konten kongres ya. Kongres dong. Apa itu kongres? Awangkong, beres-beres yang diadaptasi dari bahasa Sunda yaitu berbicara nggak beres-beres. Beres. Beresnya mungkin dong sampai sebulan Iya. bulan. Terusnya ngobrol nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi ya kita bakal sesimpel mungkin. Ya bakal ngerangkum ya ceritanya ya. Pembahasan yang menarik ya. Tadi sebelumnya lihat-lihat lu tampilannya kayak 80-an. Iya dong. Saya jadi bapak sekarang. Kayak Pablo Escobar ya. Ya. Time travel saya dari tahun 80. Siap. Apakah time travel itu ada? Nanti Mungkin kita kita bahas bahas. nanti. Iya. Anjing. Karena ya outfit gua ngomong Oh iya, ini keren. outfitnya dari mana ini? Ini dari Tetet. teman Harus saya. sponsor dulu. Kayak mah Endorse. kedua saya lihat dari bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Saya sih kayak oh jangan dipatah kok. Oh iya. Ya. Dan sekarang kembali ke topik ya. Jadi kita hari ini mau ngebahas apa nih? Kita bakal ngebahas yaitu bayangin deh kalau kita berada di dalam dunia simulasi. Jadi kita angkat topik ini yaitu dunia simulasi. Mengangkat teori-teori yang udah dicetuskan ya waktu Iya. dulu kan. Ya dulu kan dari zaman filsuf siapa tuh? Nick Bostrom yang mempopulerkan. Oh yang Iya. mempopulerkannya di Bostrom. Cuman memang teori ini memang udah lama ada gitu. Udah lama ada. Cuma belum terjelaskan Ya, aja. iya. Makanya kita angkat lah ya kita Angkat bahas lagi di sini. sekarang isu ini dibahas lagi di konten kongres ya. Mangkong, Beres-beres. Nah, dua kali cek. Hitung ya, dua kali. Nah, kita balik ke topik ya. Dan hari ini kita mau bahas dunia simulasi ya. Apa itu dunia simulasi? Dunia simulasi adalah suatu tiruan dari yang nyata ya. Ya. Singkatnya tiruan lah ya, benar emang. Ya. Itu secara singkatnya. Yang mencakup realitas ya. Jadi Ya, jadi simulasi itu adalah suatu proses peniruan dari suatu yang nyata beserta sekelilingnya. Itu mencakup semuanya. Mencakup semua. Oke. Jadi dunia simulasi itu kita tuh berada dalam kalau kayak di film Matrix tuh Ya. buat penonton yang udah nonton film Matrix kan bisa dilihat ya kalau misalkan ada satu si tokoh utama itu dimasukin ke dalam tabung yang si kesadarannya itu dimasukin ke dalam program komputer. Nah, Jadi dia tuh nggak sadar bahwa dirinya tuh berada dalam dunia komputer. nah Seperti kita kita ini ya. mungkin Kita kan berandai kita sedang Teori, ya. halusinasi nih ya kan berteori kalau kita bayangin aja Bayangin aja. kalau kita berada di dalam dunia simulasi. Menarik ya kayaknya. menarik. Cuma ada seremnya juga sih. Oh iyalah, kita diawasi. Yang masih program ya kan. Program. Matakan ada takdir ya. Kalau opini saya nih ya, opini Brokil, takdir itu adalah suatu program yang udah ditentukan oleh entitas atau suatu di luar sana yang telah mengendalikan kita. Entah siapa, entah alia atau siapa ya. Wujud pokoknya berwujud, makanya bisa menciptakan dunia simulasi ini yang katanya realitas. Nah, Tapi kan ini kan bentrok ya, Ya, bentrok semua dunia simulasi. Kita kan angkat dunia simulasi ini. Kayak ibaratnya contoh, kalau misalkan saya nih lagi jalan di hutan nih belajar, pas lagi jalan di hutan, tiba-tiba ada ranting itu yang jatuh kena kepala, ya kan? Pertanyaannya Brokil, apakah kalau misalkan Brokil jalan ke hutan itu, apakah si ranting itu bakal jatuh ke kepala kita? Saya tidak mengerti. Oh, mungkin kalau si kita gak kesana, si rantingnya akan jatuh gitu. Jadi kayak suatu kebetulan, Ya. ngerti gak? Makanya di program. Nah, iya. Jadi kita lahir juga kan kita kan nggak bisa nentuin kita lahir di mana. Saya masih main di Amerika. Ya, saya pengen jadi anaknya Justin Bieber. Iya. Langsung kaya ya. Oh, Oke. Avatar boleh. Lanjut. Nah, jadi kayak yang di film-film itu kan yang The Matrix Ya, gitu. masalahnya. Nah pas beres kita mempelajari teori ini, jadi kita tuh ada spekulasi muncul ya. Opini masing-masing. Masih ada sumber-sumbernya juga. Ada sumbernya juga, nggak asal ngomong. Dan ya
sini kita hanya mendeskripsikan tentang teori ini gitu. Mempersingkat ya. Mempersingkat. Dan maaf juga ya kalau misalkan ada salah kata, mungkin boleh direvisi untuk penonton bisa di kolom komentar ya kalau ada salah. Dan si itu tuh dipopulerkan oleh apa? Oleh Nick Bostrom ya. Nicholas Bostrom. Jadi dia tuh lahir di Swedia. Oh, lahir di Swedia. Ya, tahun 1973. Oke. Dan kalau salah di daerah di Oxford. Oke. Apa universitas apa gimana ya? Kurang tahu. Bisa dicek juga. Nah, kita ini kan, dan kalau bukti glitch itu bukti sistem yang error berarti ya? Iya, kalau misalkan gini, kita di simulasi ini dianalogikan kalau kita main game The Sims ya kan, kita main game The Sims. Dalam The Sims itu kan kita udah loncat dari tahun berapa tuh yang game Pac-Man itu. Oh, kita udah loncat 20 tahunan lah ya? Iya, udah jauh lah pokoknya mah, teknologi kita udah makin canggih ya. Misalnya di Game Boy, Dindo. Iya kan orang-orang zaman dulu kan nggak kepikiran bakal ada telepon ya kan, nggak kepikiran bakal ada games GTA mungkin, itu kepikiran ada point blank yang bisa online gitu kan, yang bisa nyatuin dari kita bisa nelfon dari Indonesia ke Amerika, ke Arab, ke lain, ke Israel, bisa nyambung gitu kan. Orang-orang zaman dulu kan nggak kepikiran. Dan sekarang semakin canggihnya teknologi, semakin majunya teknologi, dikutipnya dari Elon Musk, dia pendiri Tesla juga, pendiri Tesla dan juga pendiri SpaceX. Dan katanya dia pengen nerbangin manusia ke Mars. Ekspedisi ke Mars, soalnya di bumi udah nggak kondusif ya. Katanya bakal ada, soalnya populasi udah meningkat ya. Dan dia pengen manusia itu dievakuasi ke Mars. Dialihkan sementara Teknologinya juga banyak kan, bebas orang kaya juga ya kan. Ngeluarin uang juga kan buat penelitian itu berapa miliar triliunan. Udah bebas ya. Kembali ke The Sims tadi ya. Jadi kalau kita main The Sims itu, kita bayangin di 500 tahun ke depan gimana kalau kita pas main game The Sims itu, si game The Sims itu pun ngebuat game dalam game. Ngerti gak sih penonton? Ngerti gak sih belajar? Iya, kita yang buat di sistem, tapi kita ngebuat lagi game PS kayak gitu ya. Ya jadi The Sims itu pun saking majunya teknologi, dia nyiptain gamenya dalam game tersebut. Jadi game dalam game ya. Mungkin dia pun main gamenya sendiri tanpa dia sadari bahwa dia pun diprogram oleh kita, oleh komputer itu. Makanya kita pun nggak tahu nih apakah kita adalah contoh dari program itu ya, yang dikendalikan oleh suatu entitas yang wujud ya, yang kecerdasannya 10.000 kali lipat lebih dari kita. Udah kepikiran tuh malah. Iya. Mungkin 50 tahun kemudian ada games yang mirip gitu kayak manusia. Kan sekarang juga PS gitu udah mirip ya. Kalau juga udah pampelannya udah kelihatan gitu ya. Udah uratnya kan tanda lahir kelihatan pas main PS bola itu kan. Najongnya lagi lah pas tuh. Kalau Ibrahimovic cokolnya segede kabar segede pantau. Wah, dan teman Ibrahimovic nanya, "Oh, sok main PS juga?" Suka. Oke, mantap. Ntar bagaimana? Oke, siap. Dan si game itu tuh udah edannya sekarang, taruh ya 50 tahun lagi, 50 tahun dulu lah ya. Jangan jauh-jauh ke 500 deh, 5 tahun, 50 tahun aja ke depan kayak pastilah perkembangannya lebih mutakhir gitu, lebih edan gitu daripada sekarang gitu. Ya makanya nggak kebayang gitu kalau misalkan dunia simulasi ini benar, berarti ya kita diprogram, kita nggak usah ngapa-ngapain juga, dan nggak usah diprogram. Kita buat video mungkin sudah diprogram ya sama yang di atas, yang di entitas video tersebut atau alien atau apa kan, dan para penonton mungkin diprogram. Kalau kita masuk ke dalam teori dunia simulasi ini ya kan, kita kan program error programnya error saya kalau bisa biasa. Kalau di dunia nyata kalau di dalam dunia game itu kan ada bug ya, ada error kan. Nah, sama kayak Iblis itu kan. Iya, teori Iblis lah, teori yang errornya ya, error. Nah, kalau misalkan benar, kalau misalkan teori simulasi ini emang nyata dan ada apa tuh
mestinya bakal ada sistem error kan. Nah iya pas saya sistem error di mana Yes. ada kelebihan bisa kekurangan juga kan Iya, ya. nah Udah misalnya zaman mungkin udah berkembang. mungkin si Alan itu lagi bikin program Windows kan ya begadang terus Klik, tiba-tiba apa, aduh gagal, jadi glitch. ada error dalam Ada error data. dalam dunia Dan nyatanya. juga ada video-video juga kan Bisa dilihat bisa dilihat ya, buktinya juga ada seorang apa tuh helikopter ya masalahnya ada seorang kendaraan kendaraan ya jadi ada truk itu tuh maju dan tiba-tiba muncul sosok wanita di belakang truk itu. Kalau di Indonesia itu gaib. pasti langsung Iya, kalau di barat tuh namanya glitch, iya, masuk glitch. sama glitch. Iya, soalnya kan gaib kurang ya sana ya. Program yang error gitu. Iya, Mungkin alien ke bumi untuk membenarkan sistem yang error. mungkin saja. Mungkin. Nah, berandai-andai ya. Andai-andai. Banyak sih Bang opini-opini yang mau di. Iya. Tapi takut kepanjangan waktu. Iya. Kita singkat aja ya. Part 2-nya. Part 2 ya mungkin kalau misalnya ada yang apa tuh? Ada yang tertarik ya. Konten ini. Mungkin bisa dibahas lagi part 2-nya. Kita bakal bikin glitch di dunia nyata. Iya. Tapi sekarang ada cuplikannya videonya. Ya, Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah helikopter tadi. Helikopter. yang mau dibahas. Mau take off ya. Take off. Yang mau naik. Ya take off. Ya, take off naik. Tapi si baling-balingnya itu nggak muter tuh. Nggak muter tuh yang beroja. Iya. Kan ya helikopter naik. Tapi baling-balingnya nggak nyala. Nggak nyala ya. Kan komponen yang penting itu baling-baling itu. Iya, Komponen yang penting baling-baling atasnya. Tapi yang belakangnya muter. Muter cuma. Ya cuma. Ya itulah teori glitch ya. Teori glitch, kan sistem ngebug error. dalam dunia nyata. Dan yang kedua ada apa? Yang kedua itu ada orang lagi ngaca di spion. Wow. Jadi orang itu kan lagi di dalam mobil ya. Iya. Dalam mobil itu pas dia mau lihat ke. Jadi nggak spesifik gitu ya. Ya Dari antara si kaca spion sama orang si mukanya orang yang pengemudi itu nggak apa tuh nggak sinkron nggak gitu. sinkron lah. Yang Misalkan si orang tuh balik kanan, ini lagi ini dia masih diam gitu. Jadi kayak gimana? Ngebug. Delay. ngebug ya. Ya delay. Ya jadi kayak Delay. GTA San Andreas lah gimana kalau dilari gitu Delay. gituan kan ngebug. Mungkin juga kita seperti itu ya. Tapi ini baru analoginya ya. Belum ada Analogi. yang benar-benar gitu Tapi ada video juga kan. Ada video Lihat ya kan. nih videonya. Ting. Perhatiin aja. Dan yang ketiga itu ada yang tiba-tiba muncul kan Oh iya, wanita tadi. spawn gitu kayak Minecraft ya. Minecraft ya Yang bahas ya. kayak udah pernah main Video yang kita tadi. wanita tadi kita bahas sekarang. Iya, Nah, kita bahas sekarang. jadi si wanita itu tiba-tiba nge-spawn gitu ada truk kan nggak mungkin dong tiba-tiba turun dari mobil Harusnya nabrak kan, Harusnya nabrak. terus ada kecelakaan. Tapi ini truk gitu bisa dilihat ya videonya. Ya tiba-tiba muncul di belakang, bisa dilihat. muncul dari belakang teh gitu Kayak kayak cuplikannya ada ya. ada cuplikannya. Nah, yang anehnya itu menurut kita ya nah si kan kalau di orang luar itu nggak tahu di Indonesia juga ya. Jadi di si dashboard mobil itu ada kamera. buat merekam kecelakaan terus tindak kriminal apapun. Jadi ntar itu direkam itu laporin ke polisi. Iya, buat mengawasi ya, antisipasi ya. Iya, namun di video Namun itu terjadi malah ada glitch. ya, Terjadi. malah ada glitch. Ada Tiba-tiba kebakaran nyata. keluar dari belakang truk apa dari depan sih? Belakang truk tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul ya Kayak film di Matrix. kayak film Matrix. Dan mungkin itu bukti yang bisa kami sampaikan ya. Iya. Untuk Indonesia kita bakal mengupas habis ya. Kuasa bisa ini mah Iya. cuman singkatnya aja ya. Iya. Kalau misalkan yang tertarik dengan dunia simulasi ini mungkin bisa dilanjut lagi ya di part Iya. ya. Tapi sebelumnya mungkin Subscribe dulu ya, Iya. like, dan komen. komen, subscribe. Dan apa sih? Jadi kesimpulannya tuh di teori ini tuh menjelaskan bahwa kita tuh hidup di dalam komputer ya kayak Komputer sistem yang gitu. sangat besar Sistem. yang dikendalikan oleh tadi yang tadi yang ada yang mengendalikan gitu ya ya. nggak tahu lagi ya atau apa yang Iya. canggih banget ya udah luar nalar Kalau di luar lah. nalar lah udah Tapi masuk ke pintar. logika juga Masuk. makanya kita bahas Makanya kita bahas sekarang juga sebarang orang loh yang percaya teori ini juga yang Iya. tadi kayak Nicholas Bostrom kayak juga yang punya Elon Tesla sama apa tuh Tesla sama Musk itu sama SpaceX SpaceX tadi ya kan. stasiun angkasa ya. Tapi kenapa ilmuwan yang bikin lagi soal dari barat Tidak ada. Oh
iya. Kenapa ya? Nah, tahu apakah barat itu canggih dan nge-cheat gitu? Apakah program telah mengatur barat lebih dari Timur, timur? dari timur. Iya kan? Program telah mengatur tersebut ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini kan cuma Ya, teori ke ya, depan. simulasi semua Ya, opini dari kita dan kita juga ngomong ada buktinya ya. Ada buktinya Yang kita juga baca gitu. Iya. Kita nggak mau pusing Asal sendiri ucap, gitu. ya. Jadi Kita lagi pusing ya di sini. jadi nularin Iya. teori ini ya Di sini kepada kalian. kita berdua pusing ya. Pada pusing ini dengan ini. Makanya kita juga udah mencerna gitu ya, dari omongan-omongan Secara para singkat gimana caranya biar terangkum, terangkum, Ya, tapi jelas. simple, tapi Simple. jelas ya. jelas dan disuguhkan kepada Anda. Tinggal nonton kok. Ya subscribe ya jangan lupa. Dan video part 2 nya kita bakal buat lagi yang kayak gini ya. Kayak Kita buat teori kongres. kuis ini. Kita kan belum bahas ya nih teori. Terus ada film juga tuh yang kayak mirip teori simulasi gini. Ya, mirip-mirip sama The Matrix. Ya, kayak film The Matrix. Namanya The Truman Show. The Truman Show. Bagi yang penasaran, saya ceritakan dikit ya. Ya, boleh. Apa? Nah, si Truman Show itu namanya seorang Truman. Nah, dia tuh hidupnya tuh diawasi oleh saudara orang gini. Di dalam satu dunia buatan. Oh jadi gini. Saya nggak tahu filmnya. Tapi pernah lihat cuplikannya nih ya. Pernah lihat Dia cuplikannya. tuh dari kecil sampai dia besar dewasa, dia tuh diprogram. Nah, Diprogram ya kan, dia tuh hidup di bumi yang buatan. bumi buatan sutradaranya itu. Sutradara bukan sutradara film ya, sutradara dalam film. Dalam film. Ya. Ya, dalam film. Bukan dalam nyata ya. Dan dari film tuh mind blowing juga sih buat kita pusingnya. Iya, soalnya dia kan kenapa ya dunia biasa diprogram gitu kan. Dia bingung ya kan. Dia setiap pulang kantor gitu-gitu aja ya kan, sama-sama aja gitu. Ya, sama-sama aja. Dan kayak menurut Anda dari Brokil ya yang bilang kalau ranting itu jatuh, apakah mungkin kalau kita ke situ akan jatuh? Nah itu juga nyambung. Jadi si film itu jadi udah dialurin aja sama sutradaranya gitu. Jadi si Truman tuh harus masuk ke sini gitu. Jadi dialihkan gitu. Jadi jalan tuh dimacetin sama sutradaranya tuh biar si Truman tuh kealihkan. Jadi si Truman tuh biar udah hidup situ biar enak ya. Karena menurut sutradaranya itu adalah dunia yang baik ya. menurut dia. Sutradaranya itu. Makanya korbannya kan si Truman itu. Dan pada akhirnya si Truman itu pun saking gajinya dunia ya di dunia simulasi itu ya. dia mencoba untuk berlayar nih ke samudra ya kan, Ke Depok. ya kita lanjut ke dia berlayar ke samudra ya, ke samudra sendiri ya, di perahu sekoci itu kan, sampai di ujung samudra. Pas dia mau lanjut lagi berlayar kok mentok, jadi gini kan, kayak tembok dinding gitu kan, tapi samudra kayak dilukis itu. Oh dilukis berarti kayak gini. Iya, lukis gitu, tembok dilukis samudra ya kan. Dia ketok-ketok tuh, ini mah dinding sih, ini mah tembok kan. Dia penasaran dong. Terus pas dilihat ditelusuri dia bawa pas di belah kanan saya datang nggak. Nah menuju exit itu keluar kan, ya keluar. Exit. Dari situ dia sadar, oh ternyata selama ini dia hidup dalam simulasi yang telah diprogram. Si sutradara itu. Iya, dalam film tersebut ya. Apa namanya? The Truman Show. Boleh nonton ya. Sama The Matrix juga ya. Buat memperjelas di simulasi ini. Berarti itu bisa dijadikan contoh ya. Tapi kalian juga jangan percaya. 50-50 lah ya. Kan ini teori namanya juga. Teori namanya juga belum fakta. Jangan nanti berpikiran wah ini satu terus tahu bukan. Kita cuma menjelaskan dari yang sudah diceritakan tadi tentang teori simulasi. Makanya kita ngebahas karena sudah ada pembahasannya. Pembahasannya dan artikelnya juga ada kan ya. Banyak yang dicari kok, banyak kok YouTuber juga ya yang udah ngebahas ya. Kayak ada searching aja di YouTube tentang glitch. Dan mungkin segitu aja yang bisa dari kami ya. Dari kami. Dan mungkin nextnya kalau ini konten menarik buat kalian gitu, pendapat kalian menarik, kita akan buat yang duanya lebih ke fokus pada teori glitch-nya ya. Yang human error itu, sistem error. Nah, jadi segitu saja yang bisa kami sampaikan ya. Dan kami instruksi ya, maaf kalau misalkan sekali kalau misalkan ada salah boleh direvisi, boleh komentar ya. Kami membuka yang saya mah jadi diskusi apa hujatan boleh kok, kita menerima. Orang malah saya mas lebih suka dikritik sumpah, karena dikritik itu saja jadi ngingetin gitu, jangan sampai salah jalan. Iya, sebenarnya benar ya, kritik itu gitu penting.
tapi jangan anti kritik. Iya, kayak siapa ya? Nggak tahu, udah. Skip. Ya mungkin segitu saja ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya. Dan like udah ya tadi sih Bang. Dan segitu saja yang bisa saya sampaikan. 3 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi